wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait laporan praktikum basis data kami ya, terkait modul 1 dan 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luberko Karibullah dengan NIM akhir 3063. Perkenalkan, saya Ardilan Prasetyoirawan dengan NIM akhir 3097. Dan sebelumnya Kak, mohon maaf untuk rekan kami yang Valentine ada sedikit kendala internet, jadi dia tidak bisa melakukan eh, tag video. Dan juga ini sudah tanggal 27 dan malam hari, dan ini mepet pada waktu pengumpulan. Jadi mohon maaf atas kelalaian dan keterlambatan kami dalam pekerjaan. Mohon untuk diringankan teman kami yang Valentine untuk bisa melakukan eh, apa eh, Um, eh, Penilaiannya sendiri. penilaian sendiri. Mungkin lanjut saja ke materi yang diisi oleh Dilan. Oke, jadi di modul pertama, soal pertama kita disuruh untuk mengidentifikasi entity dan atribut. Entity pertama yang kita temui di sini itu adalah mekanik dengan kategori benda nyata. Dengan deskripsi mekanik adalah orang yang akan memperbaiki kendaraan yang mengalami kendala di bengkel. Alasan dijadikan entity karena datanya penting untuk mengetahui siapa yang nanti akan menangani kendaraan yang rusak di bengkel. Atributnya antara lain ada nama mekanik, ID mekanik, nomor telepon mekanik. Dengan keterangan, setiap servis dilakukan oleh beberapa mekanik tertentu. Data mekanik diperlukan untuk riwayat perbaikan dan monitoring kerja. Selanjutnya, nah, selanjutnya entity kedua dengan nama kasir dengan kategori benda nyata berdeskripsi kasir adalah orang yang akan menghandle pembayaran dalam transaksi di loket pembayaran. Alasan dijadikan entity adalah karena setiap transaksi pelanggan bisa ditangani oleh satu kasir. Atributnya di antara lain nama kasir, ID kasir. Dengan keterangan data kasir dibutuhkan untuk data transaksi. Setiap transaksi dilayani oleh satu kasir. Selanjutnya, dan entity ketiga yaitu pelanggan dengan kategori benda nyata berdeskripsi pelanggan adalah orang yang akan membeli jasa atau barang yang kita sediakan. Alasan dijadikan entity, data pelanggan digunakan untuk nge-track riwayat transaksi dengan atribut antara lain ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat. Dengan keterangan, transaksi dilakukan oleh pelanggan. Setiap pelanggan bisa memiliki lebih dari satu kendaraan sehingga perlu ID untuk mengidentifikasinya. Entity keempat yaitu spare part dengan kategori benda nyata. Untuk menyimpan data spare part yang digunakan dalam proses servis. Alasan dijadikan entity yaitu spare part merupakan komponen yang digunakan saat servis dan perlu dicatat oleh penggunanya. Atributnya di antara lain ID spare part, nama parts, ID jenis parts, deskripsi, stok, dan harga. Dengan keterangan, stok akan berkurang secara otomatis setiap kali digunakan dalam proses servis, dan harga dicatat untuk keperluan kalkulasi total biaya transaksi. Selanjutnya, berikut entity kelima yaitu jenis part dengan kategori benda abstrak. Untuk menyimpan kategori dari spare part, alasan dijadikan entity, jenis parts bersifat redundant karena digunakan berulang-ulang pada banyak spare part. Jadi dibuat jadi entity sendiri dengan atribut di antara lainnya ID jenis part, nama jenis part, dan deskripsi.
dengan keterangan untuk mencatat jenis dari spare part. Cukup menggunakan ID jenis part sebagai foreign key pada entity spare part. Selanjutnya, entity yang keenam yaitu transaksi dengan kategori peristiwa dengan deskripsi mencatat seluruh data aktivitas ekonomi dan bisnis di waktu tertentu. Dapat menyimpan histori aktivitas ekonomi dan bertindak sebagai penghubung antara pelanggan, kasir, dan barang yang terjual. Dengan atribut ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, nomor faktur, ID pelanggan, ID kasir, ID kendaraan, kuantum. Dengan keterangan setiap transaksi tidak dapat diubah untuk menjaga integritas data keuangan. Selanjutnya, entity ketujuh yaitu service dengan kategori peristiwa berdeskripsi menyimpan data terkait service yang dilakukan di bengkel. Alasan dijadikan entity adalah service adalah salah satu jasa utama di bengkel. Jadi harus dicatat riwayat perbaikan kendaraan dengan atribut di antaranya tanggal servis, ID servis, keluhan, ID kendaraan servis, ID jenis servis. Dengan keterangan menyimpan data catatan aktivitas pengerjaan unit kendaraan yang masuk ke bengkel untuk keperluan dokumentasi riwayat servis. Selanjutnya, entity ke-8 yaitu kendaraan dengan kategori benda nyata berfungsi untuk menyimpan data aset kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Alasannya dijadikan entity adalah satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan dikarenanya dibuat jadi entity terpisah. Atributnya di antara lain ada ID kendaraan, ada plat nomor, ada merek, ada tipe. Dengan keterangan, plat nomor digunakan untuk identifikasi fisik kendaraan di lapangan. Setiap kendaraan harus terhubung dengan minimal satu identitas pemilik. Selanjutnya, berikut soal kedua, yaitu identifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Selanjutnya. Halo? Jadi di soal kedua ini, entity ke-8, jenis service. Sudah dijelaskan di alasan dijadikan entity, jenis service ini bersifat redundant karena nilainya digunakan berulang-ulang pada service. Jadi ini dijadikan entity tersendiri karena memiliki karena digunakan berulang-ulang. Oke, selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, entity 9 ini yaitu jenis parts dijadikan redundant karena memiliki sifat yaitu digunakan berulang-ulang. Oke, selanjutnya. Sedangkan untuk entity ke-10 memiliki sifat multi value yaitu barang atau jasa ini memiliki kembaran atau memiliki value yang sama gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya. Di soal ketiga yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Untuk untuk entity pertama yaitu jumlah spare part dengan entity nama atributnya yaitu jumlah spare part dengan entity service.
Alasan tidak dijadikan atribut entity terkait karena satu service bisa menggunakan banyak spare part dan jumlahnya berbeda-beda. Tiap satu service sehingga menyebabkan multi value. Selanjutnya, entity kedua yaitu maaf, entity kedua dengan nama atribut uang kembalian dengan entity transaksi. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait uang kembalian itu merupakan hasil perhitungan dari atribut lain, yaitu uang dibayar dan total dibayar, sehingga tidak perlu disimpan secara langsung di database. Selanjutnya, lagi headset dong kalian. Berikut soal keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Dilihat berikut di soal keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Di sini ada entity mekanik dengan UID-nya yaitu ID mekanik dan nomor telepon. Mereka termasuk untuk ID mekanik merupakan artificial dan merupakan primary key, sedangkan nomor telepon merupakan natural dan menggunakan secondary key. Ada juga kasir dan UID-nya kasir termasuk artificial dan merupakan primary key. Ada pula pelanggan dengan UID-nya itu ID pelanggan dengan artificial dan menggunakan primary key. Ada juga nomor telepon yang natural dan menggunakan secondary key. Selanjutnya ada transaksi dan daftarnya UID-nya di antaranya adalah ID transaksi merupakan artificial dan primary key. Nomor faktur merupakan natural dan secondary key. Tanggal transaksi merupakan natural dan secondary key. Quantum merupakan natural dan secondary key. Yang selanjutnya adalah kendaraan dengan UID, ID kendaraan dan plat nomor merupakan artificial dan natural dengan primary key dan secondary key. Service dengan ID service, tanggal service, ID kendaraan dengan artificial, natural dengan primary key, secondary key dan secondary key. Selanjutnya itu spare part dengan UID-nya ID spare part merupakan artificial dan merupakan primary key. Dan ada juga nama parts merupakan natural dan secondary key. Selanjutnya itu jenis parts dengan ID jenis part merupakan artificial dan primary key. Dengan selanjutnya juga ada nama jenis dan merupakan natural sekaligus secondary key. Selanjutnya itu jenis service dengan ID jenis service merupakan artificial dan primary key, dan juga ada nama jenis yang merupakan natural dan secondary key. Selanjutnya ada diskon atau potongan dengan ID diskon merupakan artificial dan primary key, dan selanjutnya itu jumlah diskon merupakan natural dan secondary key. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, identifikasi relation antar entity. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 5 modul 1 dan soal nomor 1 modul 5 itu kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau di soal nomor 5 ini kita hanya mengidentifikasi relationship-nya saja. Sedangkan di soal nomor 1 modul 2 kita memberi nama pada entity-nya. Jadi di sini itu kan ada sekitar 10 entity, yang mana entitinya ini memiliki relationship antara satu sama lain. Jadi contohnya ini kasir itu dengan transaksi, kasir dengan transaksi itu memiliki relationship. Lalu pelanggan dan transaksi itu juga memiliki relationship. Pelanggan dan kendaraan juga memiliki relationship. Jadi
setiap di sini itu eh, setiap yang sudah ditandai ini mereka memiliki relationship satu sama lain, entah dari sisi sini ke sini atau dari sisi sini ke sini. Lebih jelasnya sih kita lanjut ke soal nomor 1 modul 2. Oke, modul 2. Nah, di sini kita mulai penjelasannya. Mekanik dan servis itu memiliki relationship yang namanya mengerjakan, yang mana mekanik ini mengerjakan servis. Lalu untuk servis ke mekanik, mana mekanik? Untuk servis ke mekanik itu dikerjakan, yang mana servis itu dikerjakan oleh mekanik. Lalu untuk kasir ke transaksi itu melakukan, yang mana kasir melakukan sebuah transaksi. Sedangkan transaksi ke kasir, mana kasir dilakukan karena transaksi itu dilakukan oleh si kasir. Sama pelanggan dan transaksi. Pelanggan itu melakukan transaksi dan transaksi itu dilakukan oleh pelanggan. Ini mana pelanggan ini. Lalu pelanggan dengan pelanggan itu memiliki kendaraan, sedangkan kendaraan itu dimiliki oleh pelanggan. Lalu spare part dan servis. Spare part itu digunakan saat servis, maka di sini relationship-nya itu digunakan. Sedangkan servis ke spare part itu menggunakan. Jadi menggunakan si spare part ini saat servis gitu. Jadi jenis part spare part itu termasuk, sedangkan spare part ke jenis part itu juga termasuk, karena mereka itu saling berhubungan, yang mana jenis part itu bagian dari spare part, dan spare part itu adalah cakupan dari si jenis part. Lalu transaksi itu juga, kendaraan juga, servis itu juga, dan potongan juga sama saja. Mereka tuh punya relationship masing-masing, entah dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini, setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Jadi optionality itu kayak ini entitinya tuh wajib apa enggaknya terlibatnya. Jadi contohnya ini pelanggan. Dia kendaraan ke pelanggan. Jadi optionality-nya kendaraan itu wajib karena setiap kendaraan harus dimiliki oleh pelanggan. Sedangkan optionality-nya pelanggan itu tidak wajib karena pelanggan belum tentu memiliki kendaraan. Bisa saja ke bengkel itu pelanggan itu cuma beli spare part gitu. Lalu relationship antara service dan kendaraan. Optionality service itu wajib karena setiap service harus dilakukan pada satu kendaraan. Sedangkan opsional kendaraan tidak wajib karena kendaraan belum tentu pernah servis. Belum pernah servis. Lanjut ke relationship service jenis service. Optionality-nya service itu wajib karena setiap service harus memiliki jenis service. Sedangkan optionality-nya jenis service tidak wajib karena jenis service belum tentu digunakan di service. Jadi ada banyak tuh jenis service ya, belum tentu semuanya tuh dipakai, hanya mungkin beberapa saja. Lalu relationship service dan mekanik. Optionality service itu wajib karena setiap service harus ditangani oleh mekanik, sedangkan mekanik tidak wajib karena mekanik belum tentu menangani service. Lalu relationship service dan spare part. Optionality service tidak wajib karena service tidak dilakukan tanpa menggunakan spare part. Bisa saja kalau cuma ganti oli itu kita pakai oli gitu ya, bukan spare part oli itu. Dia itu kayak eksternal dari mesin. Optionality spare part tidak wajib karena spare part belum tentu digunakan dalam service. Relationship spare part ke jenis part. Optionality spare part itu wajib karena setiap spare part harus memiliki jenis part. Optionality jenis part tidak wajib karena jenis part belum tentu memiliki spare part. Lalu relationship transaksi dengan pelanggan. Transaksi itu wajib karena setiap transaksi harus dilakukan oleh pelanggan.
pelanggan tidak wajib, karena pelanggan belum tentu melakukan transaksi. Karena belum tentu pelanggan itu datang dia itu melakukan transaksi, mungkin hanya nanya-nanya atau sebagainya. Lalu lisensi transaksi kasir. Optionality transaksi wajib karena setiap transaksi harus dilayani oleh kasir, sedangkan kasir tidak wajib karena kasir belum tentu melayani oh iya, karena kasir belum tentu melayani transaksi. Lalu lisensi transaksi service. Transaksi itu wajib karena transaksi dilakukan untuk pembayaran servis. Opsional service juga wajib karena setiap service harus memiliki transaksi pembayaran. Lanjut transaksi dan diskon, dimana tidak wajib karena tidak semua transaksi menggunakan diskon, dan diskon tidak wajib karena diskon belum tentu digunakan pada saat transaksi. Karena ada beberapa transaksi itu tidak menggunakan diskon, ada yang menggunakan diskon. Lalu masuk ke soal nomor 3. Untuk setiap relationship tentukan cardinality dari setiap entity. Cardinality itu maksudnya kayak one to many, many to many, one to one, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai. Cardinality dari kendaraan ke pelanggan. Kendaraan itu kendaraan ke pelanggan itu one to many, yang mana karena satu kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan, dan satu pelanggan bisa itu memiliki banyak kendaraan. Jadi one to many. Lanjut ke relationship service ke kendaraan, itu one to many juga. Kenapa? Karena satu service hanya dilakukan pada satu kendaraan, dan karena satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat service gitu. Lalu service dan jenis service itu one to many juga. Kenapa? Karena satu service hanya memiliki satu jenis service, dan karena satu jenis service dapat dilakukan pada banyak service. Jadi kayak ini sebuah kendaraan ya, itu bisa banyak kendaraan tuh bisa satu jenis servis gitu, jadi banyak mereka melakukan servis dengan satu jenis servis yang sama, seperti itu. Lalu relationship service dan mekanik ini sedikit tricky ya, karena ada yang mana satu mekanik itu bisa menangani banyak servis, tapi ada beberapa bengkel tuh yang satu mekanik hanya bisa melakukan satu servis. Tapi kalau berdasarkan soalnya itu one to many, yang mana satu servis dapat dilakukan oleh beberapa mekanik, dan satu mekanik hanya bisa mengerjakan satu servis. Lalu relationship service spare part, karena suatu service dapat menggunakan banyak spare part service ke spare part to many karena satu service dapat menggunakan banyak spare part, dan karena satu spare part dapat digunakan di banyak service gitu. Terus spare part dan jenis part itu one to many karena satu spare part hanya memiliki satu jenis part, dan karena satu jenis part dapat memiliki banyak spare part. Lalu transaksi ke pelanggan itu one to many karena satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan, dan karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Lanjut lagi, kasir dan transaksi itu one to many karena satu kasir dapat melayani banyak transaksi, karena satu transaksi hanya dilayani oleh satu kasir. Lalu transaksi dan service ini juga sedikit rumit ya, karena bisa saja satu transaksi itu menangani dua atau lebih service. Sebenarnya bisa one to many atau many to many, tapi kalau ngikutin dari soal itu dia one to one. Jadi karena satu transaksi digunakan untuk service, dan karena satu service memiliki satu transaksi ya, di soalnya itu seperti itu. Lalu relationship transaksi dan diskon, karena itu one to many karena satu transaksi hanya menggunakan satu diskon, dan karena satu diskon dapat digunakan banyak transaksi ya gitu. Lanjut, ini gambaran ERD yang kami buat seperti ini. Mekanik itu kan ke service itu one to many, yang mana service itu mekanik itu melakukan service, dan service dilakukan oleh mekanik. Lalu kasir itu one to many juga terhadap transaksi, yang mana
kasir itu melakukan transaksi dan transaksi itu dilakukan oleh kasir. Sama juga pelanggan itu one to many terhadap kendaraan, yang mana kendaraan itu dimiliki oleh pelanggan dan pelanggan memiliki kendaraan. Dan kendaraan juga one to many terhadap service, karena dan service itu melakukan dan kendaraan itu dilakukan. Lanjut ke diskon potongan, ini juga one to many, yang mana diskon ini melakukan transaksi ini dilakukan. Lalu jenis part tuh bagian itu one to many, yang mana bagian dari spare part, dan spare part termasuk dari jenis part. Lalu spare part terhadap service itu many to many, yang mana spare part digunakan di service dan service diproses dengan spare part, seperti itu. Membaca relationship menggunakan IRD. Jadi ini gimana cara baca IRD-nya itu. Jadi seperti ini. Relationship kendaraan ke pelanggan, yang mana pelanggan memiliki kendaraan satu. Pelanggan bisa memiliki kendaraan, sedangkan satu kendaraan bisa dimiliki kok gini nih, sorry harusnya gini. Relationship kendaraan ke pelanggan itu bisa memiliki banyak kendaraan, sedangkan satu kendaraan itu hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Sorry, ini ada error sini penulisannya. Lalu relationship service kendaraan, satu kendaraan dapat memiliki riwayat servis yang banyak, sedangkan satu servis hanya bisa dilakukan pada satu kendaraan. Seperti itu bacanya. Relationship service, jenis servis, satu servis hanya memiliki satu jenis servis, sedangkan satu jenis servis dapat digunakan pada banyak servis. Jadi misalnya servis ganti oli itu bisa digunakan untuk banyak jenis servis, tapi dia itu terbatas hanya satu jenis servis. Satu servis itu biasanya hanya memiliki satu servis itu harus memiliki satu jenis servis gitu loh. Relationship mekanik servis, satu servis bisa dikerjakan oleh beberapa mekanik dan satu mekanik hanya bisa melakukan satu servis. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini tergantung bengkelnya. Saya mengikuti dari soal yang diberikan. Relationship service dan spare part, satu servis dapat menggunakan banyak spare part dan satu spare part dapat digunakan pada banyak servis. Lalu spare part terhadap jenis part, satu spare part hanya memiliki satu jenis part, sedangkan jenis part dapat dimiliki oleh banyak spare part. Transaksi dan pelanggan, satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan, sedangkan satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Ya, jadi itu kayak satu transaksi itu dilakukan oleh satu pelanggan, sedangkan pelanggan itu bisa banyak transaksi, entah itu beli spare part atau servis beberapa kendaraannya. Lalu relationship transaksi dan kasir, satu transaksi hanya dilayani oleh satu kasir, sedangkan kasir dapat melayani banyak transaksi. Sama seperti tadi, ini tergantung bengkel ya. Kalau dari soal tuh sebenarnya ini harusnya satu kasir tuh satu transaksi, jadi one to one gitu. Ini kok typo gitu. Lalu relationship transaksi dan service, satu transaksi digunakan untuk satu servis dan satu servis memiliki satu transaksi. Oh iya nih, harusnya ini bukan, ini salah, ini bener, ini bener yang service ini satu one on one, ini one to many. Sorry sudah malam. Lalu transaksi dan diskon, satu transaksi dapat menggunakan satu diskon atau tidak sama sekali, dan satu diskon dapat digunakan pada banyak transaksi. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak masalah dan terlambat dalam mengerjakannya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.